Selamat datang di Kanak-Kanak Membaca Alkitab. Saya adalah saudara Lin. Hari ini kita akan melanjutkan dengan bab 22. Bab terakhir kita Wahyu. Setelah itu kita akan membahas bab 1 kita Wahyu. Kami juga akan membahas beberapa konfirmasi yang relevan. Dan yang paling penting adalah karya Yesus Kristus di atas salib. Baiklah, mari kita lihat bab 22. Mereka menunjukkan kepada saya sebuah sungai air kehidupan yang mengakhiri di tengah-tengah jalan kota. Sungai ini bersinar terang seperti kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan Anak Domba. Di kedua sisi sungai ini terdapat pohon kehidupan yang menghasilkan 12 jenis buah, berbuah setiap bulan. Daun-daun pohon ini berguna untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Selanjutnya, tidak akan ada lagi kutukan. Dan di dalam kota terdapat takhta Allah dan Anak Domba. Pelayan-pelayannya akan melayaninya, melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahinya. Jadi, di sini diceritakan bahawa akan ada sebuah sungai di dalam kota yang berasal dari takhta Allah dan Anak Domba. Ini adalah pengalaman yang sangat indah. Dan sungai ini, di kedua sisinya, terdapat pohon kehidupan yang berbuah. Sungai ini memancarkan suasana yang ajaib. Di sini, sungai ini mengakhiri dari takhta Allah dan Anak Domba. Sungai ini begitu indah, dan di kedua sisinya terdapat pohon kehidupan yang terus berbuah. Tidak akan ada lagi kutukan, dan daun-daunnya dapat menyembuhkan bangsa-bangsa. Di dalam kota terdapat takhta Allah dan Anak Domba. Pelayan-pelayannya akan melayaninya, dan semua orang Kristen akan melayaninya. Mereka juga akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahinya. Tidak akan ada lagi malam, yang berarti bahawa mereka menyatakan diri sebagai kelompok orang yang mimik Kristus. Nama Anak Domba akan tertulis di dahi mereka. Tidak akan ada malam lagi. Mereka tidak memerlukan lampu atau sinar matahari, kerana Tuhan Allah akan menerangi mereka. Mereka akan memerintah sebagai Raja selama-lamanya. Hamba-hamba Yesus Kristus. Pada saat yang sama, mereka juga akan menjadi Raja. Kami akan memerintah sebagai Raja untuk selama-lamanya, dan tidak memerlukan cahaya, kerana Allah sendiri akan memberikan cahaya kepada mereka. Dan cahaya yang dikeluarkan oleh Allah sudah cukup, sehingga tidak memerlukan lampu atau sinar matahari, kerana akan selalu terang. Malaikat berkata lagi kepadaku, semua ini adalah perkataan yang benar dan dapat dipercaya. Tuhan Allah yang memberi nabi-nabi kuasa untuk memberitakan kebenaran telah mengutus malaikatnya untuk memberitahu hamba-hambanya tentang hal-hal yang pasti akan segera terjadi. Ya, jadi saya menyampaikan penglihatan ini secara terbuka, berharap agar semua orang dapat mengetahui hal-hal yang pasti akan segera terjadi. Ayat 7. Lihatlah, aku datang dengan cepat. Berbahagialah semua orang yang memegang
terhadap perkataan nubuat dalam kitab ini. Dan kitab Wahyu bukan hanya untuk memberitahu kita tentang hal-hal di masa depan, tetapi juga untuk mengajak kita untuk memegang teguh dan melakukan apa yang diinstruksikan di dalamnya. Karena di dalamnya tidak hanya terdapat ajaran yang konsisten dengan seluruh Alkitab, tetapi juga peringatan-peringatan khusus yang perlu diperhatikan. Misalnya, bagi orang-orang yang tinggal di wilayah yang diperintah oleh China dan Rusia, mereka harus ingat untuk tidak menerima tanda binatang itu atau menyembah patung binatang itu. Ini berarti mereka tidak boleh menyembah figur kepemimpinan China dan Rusia, atau menerima tanda binatang itu di dahi atau tangan. Tentu saja, ini tidaklah mudah. Selain itu, misalnya, orang-orang Taiwan harus ingat untuk keluar dari Mesir di bawah pemimpinan Musa. Dan setelah malapetaka ke-7, mereka harus keluar dari Babel. Setelah malapetaka ke-6, mereka juga harus mengingat untuk tidak tinggal di dalam kota, karena kota-kota di seluruh negara akan runtuh. Setelah malapetaka ke-7, yakni kehancuran negara Babel, akan terjadi. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan kondisi-kondisi khusus yang Tuhan beritahukan kepada kita. Bencana-bencana ini memberikan kita pemahaman tentang bencananya saat ini, serta tindakan yang seharusnya kita ambil. Kita dapat melihat bahwa setelah satu bencana berakhir, bencana berikutnya akan datang. Setelah itu, kita harus bersiap-siap. Di mana tempat yang lebih aman? Bagaimana cara kita bergerak? Karena Tuhan memberitahu kita agar kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan lebih awal, sehingga kita tidak mengalami bencana yang sama dengan orang-orang yang tidak tahu atau tidak percaya. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah karena telah memberi tahu kita hal-hal ini agar kita dapat mengikutinya. Jika kita bersedia untuk mengikuti, maka kita diberkati. Ya, nubuat-nubuat dalam kitab Wahyu adalah peringatan yang harus diperhatikan. Tidak mengikuti peringatan berarti mengetahui tetapi tidak bertindak. Jika saya tidak membaca kitab Wahyu, saya mungkin melakukan kesalahan sepenuhnya. Itu sangat menakutkan. Oleh karena itu, kita harus serius dalam mempelajarinya. Semoga rangkaian video ini dapat membantu kita untuk mengetahui hal-hal yang perlu diperhatikan, serta setiap tahap untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Berharap agar kita semua dapat memahaminya. Bab 8 ini adalah hal yang saya dengar dan lihat sendiri. John, ketika saya mendengar dan melihat ini, saya ingin sujud di depan kaki malaikat yang menunjukkan kepada saya untuk menyembah dia. Tetapi dia berkata kepadaku, "Jangan melakukannya. Saya dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua orang yang memegang firman dalam kitab ini, kita semua adalah hamba.
sembahlah Allah. Dia juga berkata kepadaku, jangan menutup kitab nubuat ini, karena waktunya sudah dekat. Ya, benar, karena waktunya sudah dekat. Oleh karena itu, bukalah secara terbuka wahyu-wahyu ini dan nubuat-nubuat ini, dengan harapan bahwa semua orang dapat bersiap-siap dan mengetahui kehendak Tuhan terhadap kita, rakyat Taiwan, serta pesan peringatan dan panggilan untuk bertobat kepada bangsa-bangsa, mempercayai Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan, agar nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan dan mereka dapat menerima warisan kekal. Jangan terpaku pada harta benda sementara di bumi ini, atau pada keindahan hidup di dunia ini. Allah akan memberikan kepada kita kehormatan yang lebih besar dan lebih layak kita harapkan. Karena semua hal sementara ini akan berlalu dan tidak kekal. Kita tidak dapat dan tidak boleh terus-menerus berpegang pada hal-hal itu. Hal-hal yang kekal, hal-hal yang Allah akan berikan kepada kita. Itulah yang harus kita kejar dengan sungguh-sungguh dan dengan tekun. Jadi di sini, Yohanes hendak menyembah malaikat ini. Tetapi malaikat berkata tidak boleh, karena saya dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua orang yang memegang firman dalam kitab ini, kitab semua adalah hamba. Sembahlah Allah. Ya, kita harus menyembah satu-satunya Allah kita. Kemudian dia berkata, jangan menutup kitab nubuat ini, karena waktunya sudah dekat. Jadi saya membuka semua nubuat ini, berharap agar semua orang bisa bersiap-siap. Pada ayat 11, orang yang tidak adil, biarkan dia tetap tidak adil. Yang najis, biarkan dia tetap najis. Yang benar, biarkan dia tetap benar. Yang kudus, biarkan dia tetap kudus. Lihatlah, aku datang dengan cepat. Balasan dan ganjaran ada padaku, untuk memberikan setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah yang pertama dan yang terakhir. Aku adalah awal dan aku adalah akhir. Di sini Tuhan mengatakan bahwa yang tidak adil, biarkan dia tetap tidak adil. Yang najis, biarkan dia tetap najis. Tetapi bagi yang benar, biarkan dia tetap benar. Yang kudus, biarkan dia tetap kudus. Ya, Tuhan akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan setiap orang. Jika ada yang tidak mau bertobat, biarkan dia tetap seperti itu. Tetapi bagi yang berbuat benar dan kudus, biarkan dia tetap seperti itu. Tuhan akan memberikan balasan sesuai dengan perbuatan masing-masing, karena dia adalah yang pertama dan yang terakhir. Ayat ke-14, berbahagialah mereka yang membersihkan pakaiannya. Mereka akan memiliki kuasa untuk mendekati pohon kehidupan dan masuk ke dalam pintu gerbang. Di luar kota ada anjing-anjing yang melakukan sihir, yang berzina, yang membunuh, yang menyembah berhala, dan semua yang suka berdusta dan membuat kebohongan. Oleh karena itu,
kita harus membersihkan pakaiannya sendiri. Karena hanya dengan begitu kita akan memiliki kuasa. Kita akan mendapatkan kuasa untuk mendekati pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota kudus ini. Beberapa orang tidak dapat masuk, yaitu mereka yang seperti anjing. Juga disebutkan yang menyembah berhala. Ada juga yang suka berdusta dan membuat kebohongan. Hal ini sangat serius. Terkadang kita mungkin merasa bahwa berbohong atau membuat zina tidak begitu masalah. Tetapi sebenarnya Tuhan di sini sedang memperingatkan kita jika kita suka membuat hal-hal yang tidak benar, berbagai kebohongan dan hal-hal palsu, maka kita juga akan diblokir di luar kota ini, dan kita tidak akan memiliki bagian dalam kota kudus ini. Ayat ke-16, saya, Yesus, mengutus utusanku kepada seluruh jemaat untuk memberikan kesaksian mengenai hal-hal ini kepada kalian. Saya adalah akar Daud dan keturunannya. Saya adalah bintang terang. Dia memberitahu kita ini untuk memberitahu seluruh jemaat, untuk membuktikan bahwa dia sendiri adalah akar Daud dan keturunannya. Saya adalah bintang terang. Ini cukup menakjubkan. Dia menggunakan semua ini untuk mengkonfirmasi ayat 17. Roh Kudus dan Pengantin baru berkata, "Ayo!" Semua yang mendengar juga seharusnya berkata, "Ayo!" Orang yang haus juga harus datang. Siapapun yang mau bisa minum air kehidupan ini secara gratis. Di sini, Roh Kudus dan Pengantin baru juga mengundang setiap yang mendengar seharusnya mengatakan, "Ayo!" Ini adalah undangan untuk orang datang dan minum air kehidupan. Orang yang haus juga harus datang. Sama ada keinginan, semua orang dapat datang dan mengambil air kehidupan ini tanpa membayar, secara cuma-cuma. Ayat 18, saya yang mendengar dan melihat semua nubuat dalam kitab ini memberikan kesaksian. Jika seseorang menambahkan sesuatu pada nubuat ini, Allah akan menambahkan malapetaka yang tertulis dalam kitab ini ke atasnya. Dan jika seseorang menghapus sesuatu dari nubuat ini, Allah akan menghapus bagian mereka dari pohon kehidupan dan dari kota kudus yang tertulis dalam kitab ini. Ya, karena di sini Tuhan memberikan peringatan yang sangat keras bahwa kitab Wahyu ini tidak boleh diubah. Saya rasa para santo dari generasi ke generasi tidak pernah mengubahnya. Dan sekarang ketika kita membaca kontennya, seharusnya konsisten dengan apa yang awalnya dicatat oleh Yohanes. Sebenarnya, kita dapat melihat bahwa konsistensinya terjaga, karena kita bisa menemukan bahwa angka-angka di dalamnya dan juga nubuat-nubuat
berkait dengan peristiwa yang benar-benar terjadi dalam zaman kita. Kita menyadari bahwa semuanya tetap konsisten. Bahkan, angka-angka tidak pernah diubah. Misalnya, tidak ada yang mengganti 3 menjadi 4 atau mengubah 12 bintang menjadi 13 bintang. Jika itu terjadi, maka kita tidak akan sejalan dengan situasi nyata. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mencoba mengubahnya, sehingga bencana-bencana yang ditulis di dalamnya tidak ditambahkan atau dihapus oleh siapapun. Isi kitab Wahyu yang kita baca sekarang sesuai dengan penglihatan yang diterima oleh Yohanes pada awalnya dan dicatat olehnya. Sekarang, kita dapat melihat bahwa deskripsi yang dicatat tetap konsisten. Terima kasih kepada Allah yang menjaga kitabnya sendiri. Ayat 20. Dan memberikan kesaksian tentang hal ini berkata, benar, aku datang dengan cepat. Amin. Tuhan Yesus, marilah, Tuhan Yesus, kiranya kasih karuniamu menyertai semua orang kudus. Amin. Setiap orang Kristen seharusnya dapat dengan tulus mengatakan, Tuhan Yesus, marilah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan datang dengan cepat, dan kita juga menginginkan kedatangannya. Tuhan Yesus, kami berharap Engkau datang. Kami menyadari bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus akan ada banyak penindasan dan bencana. Tuhan Yesus sendiri telah menggambarkan akhir zaman seperti proses kelahiran seorang perempuan. Proses kelahiran sangatlah sulit dan menyakitkan, tetapi ketika bayi itu lahir, perempuan tersebut lupa akan semua kesakitan itu karena dia bergembira bahwa dunia ini telah bertambah 1 orang, bahwa dia telah memiliki seorang anak. Dia sangat bahagia, sehingga dia tidak lagi mengingat semua penderitaan dan sakit yang dia alami selama proses kelahiran. Demikian pula, zaman yang kita jalani sekarang ini akan memasuki akhir zaman. Dan bencana-bencana ini seperti kesulitan dalam proses kelahiran. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, era terang akan dimulai. Jika kita dapat bertahan dan menang, tidak menerima tanda binatang, tidak menyembah patung binatang, dan jika kita dapat memegang ajaran Tuhan Yesus dan memberikan kesaksian hidup untuknya sampai akhir hidup kita, pada saat Tuhan Yesus kembali, kita akan bangkit kembali dan melintas bersamanya, bersama Tuhan Yesus. Inilah harapan yang indah. Dan kita tidak perlu takut pada kematian kedua. Karena era baru akan dimulai, dan era lama akan berakhir. Zaman lama yang dimaksud adalah masa kini, di mana kita berhadapi banyak kekacauan, perang, penyakit, wabah, dan berbagai kejadian mengerikan. Semuanya akan berakhir. Ya, semoga kita semua dapat mengucapkan dengan tulus,
Tuhan Yesus, marilah, karena setelah melewati semua penderitaan ini, kita akan memasuki era baru, dan kita akan bersyukur kepada Allah, mengatakan bahwa semua penderitaan itu sepadan, seperti perempuan yang melahirkan anak. Dia merasa bahwa menderita itu sepadan karena dia gembira bahwa dunia ini bertambah satu orang. Ketika kita melihat kedatangan Yesus, kita juga akan bersuka cita. Kita akan meninggalkan semua penderitaan tersebut, dan kita tidak akan lagi mengingatnya. Tuhan Yesus, kami berharap Engkau datang. Mari kita bersama-sama mengakhiri hari ini dengan doa, dan setelah itu kita akan melanjutkan untuk menjelaskan kitab Wahyu bagian bersama dan merincikan bagian yang belum dibahas. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau akan datang dengan cepat, dan kami juga menginginkan kedatangan-Mu. Semoga kami semua dapat mengucapkan dengan tulus, Tuhan, marilah. Tuhan, meskipun sebelum kedatangan-Mu ada banyak penderitaan yang mungkin membuat kami kehilangan banyak hal, seperti properti di dunia ini, pekerjaan kami, bahkan mungkin keluarga, teman, atau bahkan nyawa kami sendiri. Tuhan, kami memohon agar Engkau memberikan kami hati yang teguh. Di tengah-tengah bencana dan perang ini, semoga kami dapat tetap teguh, memegang teguh ajaran-Mu, dan dapat merenangkan segala tantangan. Semoga kami tidak akan menyembah binatang atau patung binatang, juga tidak menerima tanda binatang. Kami sungguh memohon rahmat dan kasih-Mu, Tuhan. Bimbinglah kami, berikan kami petunjuk untuk berjalan di jalan kemenangan, sehingga kami sebagai orang Taiwan dapat menyelesaikan misi yang Engkau berikan, dapat menempuh jalan Israel yang telah Engkau siapkan untuk kami, perjalanan kemuliaan ini yang telah Engkau persiapkan untuk kami. Selama perjalanan ini, Tuhan, kami berharap dapat menjadi saksi kemuliaan-Mu. Kami memohon agar Engkau menjaga kami agar tidak membuat diri kami merugi dengan kesalahan kami sendiri, dan agar saksi kemuliaan-Mu tidak tercela. Kami memohon agar Engkau secara pribadi membimbing hati kami agar tetap rendah hati, dan buka hati kami untuk menerima wahyu dari-Mu. Jagalah langkah kami agar selalu berada di dalam damai-Mu. Tuhan, marilah, dengan nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.